Ini menurut saya tuh penting banget karena kita akan dikasih traffic, dibukain traffic sama Tokopedia ketika kita menjadi Power Merchant Pro. Pasti trafficnya diunggulkan. Halo Om Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel YouTube kesayangan kalian, Cerita Om Botak. Nah, hari ini kita akan bahas ya Power Merchant Pro. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali join, jangan lupa untuk subscribe ya supaya teman-teman bisa dapat update-update terbaru, tips dan trik jualan online di marketplace bersama saya Om Botak. Oke, Power Merchant Pro ya. Ini lagi heboh banget dari kemarin, banyak banget yang DM, Om mau tanya dong soal Power Merchant Pro ini worth it atau enggak, perlu ikut atau enggak. Ini adalah fitur terbaru dari Tokopedia yang mulai 14 Juni 2021. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa-apa, jangan khawatir karena ini halnya masih baru banget ya. Dan ini masih belum berlaku. Nah, ayo kita pelajari apa sih Power Merchant Pro dan apa bedanya dengan Power Merchant biasa ya. Oke, langsung aja kita lihat ya. Di sini dari Tokopedia memperkenalkan Power Merchant Pro dan ini bebas ongkirnya lebih rendah daripada yang biasa ya. Jadi ini keuntungan eksklusif. Dia bebas ongkirnya hanya 1,5% per produk. Lalu trafficnya naik ya, trafficnya naik. Lalu diskon untuk biaya pengiriman same day dan instan sampai 10.000. Jadi ini semua benefit yang bisa didapetin ketika teman-teman bergabung dengan Power Merchant Pro. Lalu nanti ada badge khususnya, tulisannya Pro. Jadi badge ini akan berbeda dengan badge logo Power Merchant biasa. Prioritas layanan Tokopedia Care ya. Jadi prioritas layanan Tokopedia Care tentunya dapat prioritas dibandingkan dengan Power Merchant biasa. Dan keuntungan ini bisa bertambah, misalnya berekstra kredit top ads, broadcast chat. Ya, teman-teman tertarik? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Kita membandingkan dengan Power Merchant biasa ya. Dan setelah itu tonton sampai habis karena kita akan kasih rekomendasi yang mana yang sebenarnya lebih cocok untuk tokonya teman-teman. Oke, ya lanjut ya. Untuk Power Merchant Pro, keuntungannya itu lebih ya. Kepercayaan pembelinya tentu akan lebih besar ya. Nanti kalau ada toko yang satu hanya Power Merchant, satu ini Power Merchant Pro, tentunya pembeli akan pilih yang Power Merchant Pro. Kenapa? Karena tokonya Power Merchant Pro tentunya secara kualifikasi itu lebih daripada Power Merchant biasanya, karena untuk dapetinnya juga lebih sulit ya. Skornya harus minimal 70, sedangkan Power Merchant itu 60. Jadi teman-teman ini akan memberikan kepercayaan pembeli yang lebih yang nantinya akan translate to sales atau membuat sales kita lebih besar ya. Untuk verifikasi sama-sama KTP. Untuk kriterianya ini tadi saya sempat mention, skor performanya harus di atas 70, pesanan selesai harus di atas 3, dan pendapatan bersih harus di atas 350.000 ya. Jadi pesanan sama pendapatannya nggak susah ya. Menurut saya yang paling susah itu adalah skor performa toko. Ya, skor performa toko ini juga sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi yang baru adalah penalti toko ya. Nah, nanti kita akan bahas penalti tokonya seperti apa, karena ini juga adalah update terbaru dari Tokopedia. Tapi jangan khawatir ya, selama teman-teman subscribe channel ini, kita akan terus kasih update-update begitu update itu rilis dari Tokopedia-nya. Oke, nah fitur pertama ya yang menurut saya ini penting banget dari Power Merchant Pro adalah ranking pencarian lebih tinggi, traffic lebih tinggi, ya kepercayaan pembeli lebih tinggi ya. Ini menurut saya itu penting banget karena kita akan dikasih traffic, dibukain traffic sama Tokopedia ketika kita menjadi Power Merchant Pro. Pasti trafficnya diunggulkan. Kalau ada dua barang sama dari dua seller yang berbeda dengan harga sama, ya tentunya ketika pembeli cari, yang tokonya Power Merchant Pro akan lebih diunggulkan. Jadi teman-teman, menurut saya ini adalah keunggulan terbesar dari Power Merchant Pro dibandingkan keunggulan-keunggulan lainnya.
Nah, yang kedua, ada diskon ongkir spesial same day dan instan sebesar hingga 10.000 per pesanan, yang tentunya seperti kita tahu ya, dengan Tokopedia bergabung dengan Gojek ya, mereka join, mereka merger, mereka menciptakan company baru namanya Goto ya. Dengan adanya company baru ini, Gojek sekarang kasih banyak voucher free ongkir untuk pemesanan di Tokopedia. Jadi ini saya curiganya dan menduganya ini akan disupport by Gojek ya. Jadi teman-teman siap-siap ya, ini kolaborasinya maut nih ya. Dengan adanya dua ini, saya yakin Tokopedia trafficnya ke tahun depan atau bahkan dalam tahun ini akan naik. Kenapa? Karena dana segarnya banyak buat promo-promo. Ini buktinya nih ya, produk ini buktinya. Sudah ada jaminan ongkir spesial buat Power Merchant Pro. Ya, jadi teman-teman yang terutama berjualan menggunakan ekspedisi same day atau instan, ya barang-barangnya ini pasti akan dapat banyak orderan dengan menggunakan Gojek dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, badge toko juga beda. Nah, badge toko ini kembali ke kepercayaan pembeli dan ranking pencarian, jadi hampir sama ya. Layanan prioritas Tokopedia Care lebih bagus, lebih prioritas yang Power Merchant Pro. Berikutnya, dukungan marketing dan promosi dari Tokopedia, misalnya kemungkinan dapat RM, ya, dapat Relationship Manager, dapat PIC, atau promo-promo yang ditawarkan, atau kalau kita apply flash sale untuk barang kita masuk flash sale di Tokopedia, akan lebih diutamakan bagi merchant-merchant dari Power Merchant Pro ya. Akses ke modal toko juga lebih tinggi, persetujuan kilat dalam 30 menit. Tapi menurut saya tetap dari fitur eksklusif ini yang paling bagus adalah ranking pencarian atau traffic yang dikasih lebih ya, untuk teman-teman yang bisa dapat dan bergabung dalam program Power Merchant Pro. Nah, ini ada keuntungan tambahan dan menurut saya ini menarik banget ya. Bonus kredit top ads, kalau yang dulu itu 5%. Ya, atau ini baru nih 8% dengan auto top up. Jadi Power Merchant biasa nanti teman-teman kalau auto top up ya dengan saldo itu dikasih 8%. Ya, dulunya 5%. Jadi ini ketentuan baru nih. Dan menurut saya ini menarik dan keren banget. Nah, kalau Power Merchant Pro ini dapat 5,5 sampai 6,5%, atau dengan auto top up dikasih bonus lagi 8,5 dan 9,5 tergantung level. Jadi level toko ini sekarang ada 4. Ya, level toko ini ada 4. Coba sebentar saya cari dulu untuk level toko ya. Ada 4. Nah, level toko ini sebentar ya. Nih saya lihat nih level toko. Nah, ini nih ya. Jadi di sini kita melihat ini toko ini levelnya 3. Performance-nya 72 ya. Levelnya ini sekarang ada 4 level toko. 1, 2, 3, 4. Ya. Dengan toko ini pendapatannya dari 3 bulan terakhir kan sebesar 26,7 juta. Ini masuk level 3 karena dia sudah lewat dari 10 juta sampai ke, tapi lebih kecil dari 300 juta. Jadi ini masuk level 3 guys ya. Kalau dia akumulasi selama 3 bulan terakhir di atas 300 juta, ini masuk ke level 4. Jadi kalau kalian tokonya itu rata-rata 100 juta per bulan, itu auto level 4. Nah, level toko ini akan menentukan benefit dari bonus top ads yang diberikan oleh Tokopedia. Jadi teman-teman ya, Tokopedia sekarang ada level-levelnya tokonya. Semakin tinggi levelnya, maka bonusnya pun akan semakin banyak ya. Terutama yang saya pikir sangat-sangat menarik adalah bonus dari top ads itu sendiri ya. Nah, untuk rilisan spesial, atau kalau kita mau rilisan spesial itu adalah fitur Tokopedia, kalau kita mau keluarin produk baru, semacam harga coret, tapi waktunya itu terbatas, ini dikasihkan bonusnya lebih, ya, dapat lebih, 10-20 kali per bulan. Untuk bonus broadcast chat, juga dikasih lebih, biasanya cuma 200 chat, ya, Power Merchant biasa, sekarang dikasih 400-1000 chat per bulan, jadi ini bonus-bonus sedikit-sedikit, ya, lumayan lah ya, lumayan, ya. Maksimal of the product, jadi 8.000 sampai 12.000. Jadi ini ada sampainya, tergantung level toko ya. Ini belum dibukakan, tergantung level toko ya. Nah, ini juga menarik sekali ya.
fitur diskon toko. Sebelumnya, diskon toko itu harga coret. Ya, ini hanya khusus untuk official store. Tapi kelihatannya Tokopedia ini udah mulai mau buka nih ya, mulai mau buka, dikasih untuk Power Merchant Pro, tapi Expert dan Ultimate ya. Expert dan Ultimate sampai video ini diambil saya belum tahu itu apa, tapi kemungkinan nanti dia akan reveal ternyata dari Power Merchant Pro ini juga ada tingkatannya lagi. Ya, ini semakin seru nih guys ya. Jadi kita jualan ya, benar-benar kita harus tingkatin, kita punya performance. Dari performance apanya nanti kita bahas juga ya, dari chatnya tentunya, pemenuhan pesanan ya, dari nggak boleh cancel dan lain-lain. Jadi semakin berat guys ya, semakin berat saingan, tapi nggak apa-apa ya. Buat seller-seller serius, ini adalah challenge buat kita supaya jadi semakin terbaik, supaya kita semakin unggul dari kompetitor ya, semakin baik lagi jualannya. Oke, biaya layanannya ya. Jadi kita tadi udah ngomongin benefitnya, ada benefit tambahan sesuai level. Sekarang kita akan ngomongin biayanya. Biayanya ini 1,5% ya untuk Power Merchant Pro. Ini 1,5% per produk terjual, di mana biaya ini tadinya adalah berapa? Biayanya adalah 1% ya dulu biaya layanan. Jadi sebenarnya dari Tokopedia ini naikin nih fee-nya nih ya, secara ini dari 1% jadi 1,5%. Kalau Power Merchant nanti 1,25. Jadi biaya layanan sebenarnya Power Merchant Pro lebih mahal. Tapi biaya bebas ongkirnya lebih murah daripada Power Merchant. Jadi Power Merchant ini 2,25 per produk. Kalau Power Merchant Pro itu 1,5. Jadi totalnya kalau ada pembelian dengan bebas ongkir, nantinya Power Merchant Pro kena biaya total 3%. Kalau Power Merchant biasa kena 3,5% dan Power Merchant Pro kena 3% total ya. Nah, pertanyaannya ini gimana cara ngitungnya ya? Bedanya kan 0,5% ya kan? Tapi mana yang lebih untung? Oke, kita kasih simulasinya ya. Di sini Tokopedia ada simulasinya, kita bisa lihat simulasinya. Kalau kita jual kemeja ya, harganya 50.000 dengan menggunakan biaya bebas ongkir ya. Kalau dengan Power Merchant biasa biayanya 1.750 ya. Sedangkan menggunakan Power Merchant Pro biayanya 3% yaitu 1.500. Jadi lebih murah Power Merchant Pro ya. Tapi ini apabila teman-teman dapat pembeli yang menggunakan bebas ongkir. Kalau pembeliannya tidak menggunakan bebas ongkir, maka biayanya lebih murah Power Merchant ya. Nah, ini nanti tergantung ya. Kalau mau lihat dari sisi biaya aja, tergantung teman-teman di tokonya seberapa banyak pembeli yang menggunakan bebas ongkir ya. Cara ceknya gimana? Cara ceknya sebenarnya mudah ya. Di sini kita bisa cek ya di wawasan tokonya teman-teman ya. Di wawasan tokonya, di sini kita bisa melihat bagaimana bebas ongkir ini mempengaruhi toko saya. Kalau saya cek di toko ini ya, yang menggunakan bebas ongkir di sini dari 63 pesanan hanya 18 pesanan. Ya, jadi untuk toko ini sebenarnya lebih banyak pembeli menggunakan non bebas ongkir. Jadi sebenarnya lebih hemat kalau saya tidak join Power Merchant Pro ya, kalau dari sisi biaya. Tapi sekali lagi menurut saya traffic itu adalah kunci dari jualan online. Jadi walaupun fee-nya lebih mahal pun ya, saya tetap ingin join dengan Power Merchant Pro apabila toko saya memang eligible atau qualified ya. Masalahnya apakah toko Anda qualified untuk ikut? Di sini kita bisa melihat dari ya skor toko kita. Nah, toko yang saya pakai sebagai contoh ini, tokonya skornya 72 dari 100. Nah, teman-teman lihat di sini 72 ini adalah skor toko kita, di mana angka minimum dari Power Merchant Pro adalah 70. Jadi,
toko ini masih bisa banget untuk kita qualified ya untuk Power Merchant Pro. Nah, angkanya dari mana ya? 72 ini. Nah, hitungannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parameter skor. Pertama, tingkat kesuksesan pesanan ini harus tinggi. Jadi jangan sering-sering cancel pesanan. Kedua, kecepatan membalas chat dan diskusi ini juga harus ada parameternya tertentu. Nah, parameter ini nanti misalnya kalau yang di dashboard ini misalnya 74 menit ya harus dibalas, tapi ini berbeda-beda sesuai dengan level toko ya. Jadi ini bisa beda-beda ya. Kalian nanti lihatnya bisa beda-beda. Kecepatan mengirim pesanan ya. Di sini juga kalau tandanya merah berarti ini masih bisa diimprove, diperbaiki ya. Tingkat membalas chat dan diskusi ya. Ulasan produk dengan bintang 4+ ya, 97% minimalnya. Berat nggak? Berat ya, berat. Jumlah pembelian juga minimal tadi 30, tapi kalau sudah di atas itu angka jadi hijau. Membuka Tokopedia Seller dalam 90 hari terakhir ya. Jadi 7 parameter ini adalah kunci di mana kita mendapatkan skor. Nah, skor ini nanti masih dikurangi dengan poin penalti ya. Poin penalti ini apa? Di sini tokonya dapat poin penalti ya. Ini sebenarnya skor aslinya kalau di sini 72, skor asli adalah 73. Tapi karena kena poin penalti 1 jadi 72 ya. Untung cuma 1 guys ya. Kalau lebih dari 1, misalnya poin penaltinya ini 4, skornya jadi 69, maka toko ini nggak bisa apply Power Merchant Pro ya. Jadi menurut saya sebenarnya terberatnya ini adalah menjaga performa toko kita supaya kita eligible bisa masuk untuk mendapatkan Power Merchant Pro ya. Di sini kita bisa melihat potongan penalti ya. Saat ini kita kena penalti karena menolak pengiriman dan status penaltinya ini masih berlangsung. Jadi status penalti itu sekitar 1 bulan, potongannya -1. Nanti kita bisa lihat ke detail selengkapnya seperti ini. Jadi kalau kita mengabaikan pesanan, menolak pesanan, bersalah dalam resolusi, ataupun ada penalti-penalti pelanggaran lainnya, ini kita akan mendapatkan minus dari performa toko kita yang menyebabkan skor performa toko kita ini berkurang. Jadi menurut saya untuk mendapatkan 70 juga nggak mudah ya. Tidak mudah. Jadi semakin challenging ya, semakin tinggi ya performa yang harus kita lakukan untuk berjualan untuk mempertahankan status Power Merchant kita ya. Nah, kalau di bawah 70 kan bisanya cuma jadi Power Merchant biasa. Kalau di bawah 60, status Power Merchant kita akan hilang ya. Jadi ini memang Tokopedia melakukan suatu improvement ini memang pada akhirnya untuk mengkurasi seller-seller yang memang layak untuk berjualan, karena yang jualan sekarang banyak, yang serius akan dikurasi dengan cara seperti ini. Apakah teman-teman siap? Ya, teman-teman ya jangan khawatir ya. Kita mau sama-sama belajar berjualan ya. Cek di www.ceritaombotak untuk kelas-kelas Tokopedia ya, atau kelas-kelas dari Om Botak yang memang kita adakan secara rutin ya. Linknya nanti bisa cek di deskripsi untuk kelas-kelasnya. Dan buat teman-teman yang belum membaca buku Marketplace Marketing, ini bukunya Om sendiri recommended, karena adalah kisah perjalanan dari Om Botak, tips dan triknya. Di sini juga kita juga memuat 100 tips bagaimana caranya menjadi seller diamond ya, dan juga perjualan bagaimana caranya kita untuk menggunakan fitur-fitur dari Tokopedia ini bisa didapatkan juga di link di deskripsi. Sedang ada promo ya, teman-teman bisa dapatkan di sana. Dan terus ya, subscribe dan dukung channel ini, share apabila bermanfaat, komen apabila teman-teman ada pertanyaan yang nanti bisa kita balas ya di YouTube. Nanti kita akan buatkan, atau follow di Instagram Cerita Om Botak dan TikTok Cerita Om Botak. Di sana kita akan terus share ya tips-tips yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Om Botakers, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.